kedengeran suara gong pelan tapi kedengeran gitu loh. Pelan, geng, deng, suara gong kayak perempuan. Makanya awalnya gue pikir kan itu bayangan dia, bayangan itu cewek. Yang jadi masalah itu kan pas bayangannya itu gerak, tapi kan si ceweknya diem. Kan tangannya begini ya. Kita ini tuh gak bisa, kaku, keras banget, gak bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali menghadirkan narasumber nih di podcast horor kali ini. Dan kali ini tuh spesial banget buat gue, dan menurut gue ceritanya juga epic banget. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa narasumber yang udah ada di samping gue. Kang Arya, ya, gimana kabar Kang? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya gue mau ucapin makasih banyak nih udah boleh main ke kopi lokal. Koplo, ya udah main aja semuanya. Ajakin semua ke sini. Ya, buat teman-teman jangan lupa mampir ke kafenya Kang Arya, yaitu kopi lokal. Tepatnya di daerah apa Kang? Cempaka Putih Timur. Cempaka Putih Timur. Cocok banget nih buat nongkrong-nongkrong kalian malam minggu. Kang, ya, kali ini mau cerita apa nih Kang? Gue mau cerita salah satu pengalaman gue waktu diundang di acara MOS sekolah. MOS sekolah. MOS itu masa orientasi siswa. Itu ya. SMP atau SMA? SMA. Ya. Oke, itu boleh diceritain sedikit nggak itu kejadian apa yang dialami? Ada di MOS itu nanti malamnya itu katanya jam 12 diceritain. Nanti jam 12-nya Kang ada jurit malam. Gue diundang sama guru. Biar apa ya? Gue jadi security gaib kali. Security gaib. mungkin ya waktu itu. Tapi ya nanti aja dengerin lah. Nah, tuh. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya Kang Arya, tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian melimpah dan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan urusan-urusannya. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, jadi Kang Arya gimana tuh kejadiannya pada saat itu? Kejadiannya gini. Tahun berapa ya? 2013 atau 14. Oke. Gue ditelepon sama salah satu guru gue waktu itu di sekolah. Jadi dia bilang, Kang, nanti di sekolah ada acara MOS nih, puncak acara MOS. Jam 12-nya ada rencana kita bikin jurit malam. Kira-kira Kang Arya bisa gak ke sekolah? Ya buat apa ya namanya, perkenalan ke adik-adik kelas gitu. Mau ngenalin Kang Arya, kenalin apaan gitu. Enggak, pokoknya datang aja main ke sini. Oh siap Pak. Nah gue datang itu sore jam bada asar lah, sore. Itu udah ada acara di apa ya, perkenalan ekskul. Ada karate lah apalah gitu. Ya gue ketemu sama guru gue itu. Dia cerita, oh alhamdulillah Kang Arya datang. Gini soalnya gini. Dia cerita, tahu kan katanya di sekolah ini kayak gimana gitu. Oke, tanda kutip ya. Tapi ya karena kan acara ini harus dilaksanakan, katanya begitu. Gue gak tahu ya visi misinya ada jurit malam itu untuk apa. Tapi ya kita mah diundang ya datang aja gitu kan. Ya udah, gue sore di situ gue ngeliatin, kata gue anak-anak SMA sekarang cakep kata gue. Waktu itu kan masih muda, sekarang udah tua bangka. Udah tua bangka. Nggak cocok gue kalau suka sama anak SMA sekarang. Dulu kan 2013 gue baru 20-an lah. Sekarang udah kepala desa. Terus ya di situ lah gue ngeliat
berbagai macam acara gitu tuh. Apa ya, ada atraksi-atraksi dari marching band kayak begitulah. Ya gue emang ngeliatin apa ya, kelas biasalah kalau ada acara sampai malam kita ngecek lah. Kang biasa Kang ini itu katanya. Jadi gue sama guru yang manggil gue ini ke sekolah emang udah sering, bukan tahun itu juga, jadi di tahun-tahun sebelumnya begitulah. Jadi hampir setiap tahun dong. Hampir setiap tahun diundang gitu. Tapi sekarang mah udah gak ada tuh Mus katanya. Oh iya, udah. Iya. Soalnya gak diundang lagi. Ya buset dah pemasukan gua. Hilang job lah. Hilang job. Tapi waktu itu hampir setiap tahun. Nah, biasa kan kita ke kelas-kelas lah untuk cek sound lah. Cek sound, ya lihat-lihat. Takut ada untuk preventif. Preventif. Tapi ya itu dia, hal-hal gaib terkadang datang walaupun kita udah mempersiapkan, ya gangguan-gangguan kayak gitu suka ada aja gitu. Sore hari aman, nggak ada kejadian apapun gitu, aman aja. Maghrib ya ada sedikit gangguan lah, gangguannya itu di kelas itu kan ada lampu ya. Itu biasa, mati hidup, mati hidup. Itu oh ini mah kita kan bikin untuk biar gak panik anak-anak yang baru lulus SMP ini kan, dia baru ke SMA. Oh ini mah konslet gitu. Padahal yang anehnya itu kalau gak ada orang nyala biasa. Tapi kalau ada orang yang masuk, ya begitulah. Ya kan kalau cewek ngejerit kan, apa takut dikerjain apa gimana gitu. Jam 7 gue masih ingat, jam 7 habis Ba'da Isya. Itu kan Isya sholat semua kan. Nah Ba'da Isya itu dikumpulin lagi di lapang gitu. Jadi ada beberapa ekskul yang belum menampilkan gitu kan. Kayak misalkan ada karate atau taekwondo. Setelah itu mungkin jam 8 atau jam 9 mulai itu. Jadi misalkan di kelas ini karate ke kelas ini, taekwondo ke kelas ini, basket ke kelas ini. Jadi kan ada beberapa kelas. Jadi setiap ekskul itu ngumpul di kelas-kelas gitu. Lancar, alhamdulillah lancar. Gak ada apa ya, cuman tadi doang tuh lampu doang. Gak ada apa ya, hal-hal sebenarnya waktu itu gak ada yang kesurupan. Biasanya kan karena ada beberapa tahun sebelumnya kesurupan di sore hari di itu suka ada aja, tapi malamnya lancar. Nah ini mah berbeda nih yang tahun ini. Dari sore sampai jam 8, anggaplah jam 9 nggak ada kejadian apa-apa. Jadi pas masuk ke kelas, ada salah satu kelas di mana kelas itu ekskul keagamaan. Nah di ekskul keagamaan itu ternyata mereka si pembinanya, mungkin ya pembina ekskul itu muterin film. Filmnya itu film yang apa ya, kubur. Jadi ada yang meninggal, ada kamera kayak gitulah. Siksa kubur begitu. Ya namanya apa ya? Mungkin gue bilangnya kalau keagamaan ya bahas sejarah Islam kayak apa kayak itu. Ternyata putar film, kalau mau putar film baiknya kan ya film tentang Nabi Muhammad atau soal Umar bin Khattab, para sahabat gitu, sejarah-sejarah Islam lah. Ini mah siksa kubur kan lumayan serem ya. Dan kebanyakan di ekskul keagamaan ini cewek-cewek. Jadi mungkin ada satu scene di mana bikin orang takut. Nah, ngejerit lah gitu. Gue tuh lagi ngobrol sama guru. Wah, alhamdulillah ya lancar Kang gitu. Ternyata baru aja bilang, wah lancar. Ada yang teriak. Dan arahnya itu dari arah yang paling ujung, di mana di ujung itu ya ekskul keagamaan. Dan ternyata pembinanya ada cewek gitu kan, lari, tolong gitu. Ternyata kesurupan gitu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu satu kelas itu mungkin ada 60 orang mungkin. Kebanyakan itu cewek.
cowoknya ada. Nah pas kita datang ke sana, ini gue ngedenger teriakannya itu bikin apa ya? Udah kayak disiksa gitu loh teriakannya itu. Yang kesurupan itu? Iya, kayak disiksa. Gimana sih teriakan yang disiksa? Kayak kesakitan gitu. Nah pas gue masuk ke kelas, itu gue takut ada, pengen ketawa juga ada. Oke. Kan biasanya yang kesurupan itu cewek kan. Pas gue masuk kelas, ya itu dia, gue pengen ketawanya. Ada cowok kesurupan, ya kesurupannya itu dia jaipongan. Jaipongan serius, demi apapun. Lah kata gue ini sekalinya ada cowok kesurupan jaipongan. Gue bilang kan ke guru gue pernah bilang, astagfirullahaladzim, Kang ini gimana Kang ini? Ya kan panik ya, anak orang itu, mana cewek banyak, gimana nyadarinnya gitu kan. Dan nah, di samping kelasnya itu ada ruang seni. Oke. Nah di ruang seni itu ada gamelan, ada alat musik lah. Oke. Nah kata gue, oh mungkin ini maaf aja gitu. Kan setiap tempat itu terkadang Iya. ada penghuninya. Nah mungkin di cowok dimasukin penghuni ruang musik mungkin ya, kata guru gue, Kang itu. Oh iya. Ya cewek dulu kan. Iya. Yang cewek. Itu yang cowok gimana? Jujur aja. Wah itu mah tendang aja kata. Terus pembinanya dasar ya mungkin ya dia juga panik. Terus nyadarin dia nggak punya apa ya kemampuan untuk itu. Ya saking paniknya itu pembina, gue bilang ya tendang aja, dia tendang beneran. Yang ya kasihan. Iya, yang cowok itu yang jaipongan. Oke. Yang tadi jaipongan jadi kayak korban smackdown gitu. Aduh tuh kan sadar katanya. Tapi itu serius itu. Itu apa ya, yang gue bilang tadi, takut iya, pengen ketawa iya. Sadarnya itu ditendang sama pembinanya. Baru sembuh tuh keluar. Iya, dia kesakitan. Yang kesurupan cowok itu ada 2. Yang satu lagi kesurupan itu diem. Tapi diemnya gini. Dia duduk sila. Oke. Yang satu kan jaipongan. Dia sadarnya ditendang. Yang satu itu dia duduk sila di meja. Di meja kelas. Di meja gini begini. Kata gue, ini orang pasti gedenya kalau lulus SMA jadi tukang parkir. Soalnya begini kata gue gitu kan. Ternyata itu kayak mainin gong gitu kan. Ya itu dia mungkin dan ketika dia mainin gitu tuh ada suara gong bunyi itu di samping itu. Padahal ya itu dia gaibnya itu. Pas gua mau nyadarin anak-anak cewek itu, kedengeran suara gong pelan tapi kedengeran gitu loh. Pelan geng deng, suara gong pelan tapi kedengeran. Oh ini anak hebat juga tuh, bisa kan beda ruangan ya, tapi ada suara. Dan setelah nyadarinya emang agak ribet juga. Mana cewek kan kalau kesurupan tahu sendiri gitu kan, teyung gitu kan. Dulu belum zaman Korea ya. Ya pokoknya kesurupannya tuh ngamuk-ngamuk kayak gitulah. Nah gue kan ke ruangan seni. Jadi di ruang seni itu kan ada gamelan, ada gitar, ada keyboard gitu. Ada pertamanya gue kaget juga kan, di ruang seni itu ada kaca. Ada kaca, jadi kan dipakai latihan dance, tari di situ kan latihannya. Terus ada beberapa ya pakaian, ada kebaya atau buat busana tari kayak gitu. Gue pikir, buset, gue baru pertama kali ini lihat penampakan jelas banget gitu. Ternyata itu ada anak di situ, ada cewek, ya peserta didik lah gitu. Dia diem di situ sambil bawa selendang dan dia berdiri di dekat gong. Di gong itu kan ada apa sih? Ada tiangnya itu. Tiangnya. Nah dia duduk di situ. Gue pikir kan penampakan, ternyata itu orang, siswa itu di situ. Nah dia tuh kayak ternyata kayak nembang. Apa sih? Iya, dia bersuara, suaranya itu kayak nembang lah gitu. Dia kan orang Sunda. Nah jadi SMA-nya ini di kawasan Sunda lah, di mana kebanyakan itu orang Sunda. Tapi dia kalaupun nyinden harus kan ada sinden ya bahasa Sunda gitu. Tapi dia ini Jawa. Nyinden itu Jawa.
bahasa Jawa, dan itu dia kesurupan, matanya ketutup gitu. Kita bukannya nggak mau nyadarin. Gue kan ke ruangan itu kan 3 orang, gua, guru gua, sama satu lagi penjaga sekolah. Dari tiga-tiganya, gua, penjaga sekolah sama guru pada diem. Kenapa coba? Iya, ada apa ya? Kalau bayangan kan masalahnya itu gelap, tapi bayangannya itu gede banget, sosoknya itu. Gua pikir gua doang yang lihat, ternyata yang pantesan guru gua ada di belakang gua sama penjaga sekolah. Mereka juga yang berdua itu ngelihat juga. Ternyata di belakang si cewek ini ada sosok gede banget, semacam gundurwo. Bayangan tapi nggak apa ya? Kalau bentuknya itu kayak cewek malah. Cewek, bukan gundurwo, bukan cewek. Gua pikir kan itu bayangan si anak ini, tapi kan itu masalahnya apa ya, gelap gitu loh. Iya. Tapi kok ada bayangan, kalau ada cahaya mungkin itu bayangan. Dan bayangannya itu, kalau bayangan kan diem ya. Iya. Anggaplah ini kita, bayangannya pasti di belakang kita. Betul. Nah, yang jadi permasalahan adalah si bayangan ini Bergerak. masalahnya ceweknya diem kan. Ya. Nah itu makanya yang guru gua sama penjaga sekolah pada diem, ternyata mereka, ya gue juga takut lah. Sadarnya itu bukan kita sadarin. Nah pas si bayangan itu jalan, itu keluar lewat jendela. Itu kayak apa sih? Ya jalan gitu, terus keluarnya tuh lewat jendela. Nah si cewek ini Jatuh. Pingsan dong. pingsan gitu. Nah sebelum itu kan banyak yang kesurupan. Duh, gua sudah ngantri banget tuh. Nah di UKS itu nggak semuanya apa ya? Nggak semuanya bisa disadarkan kan. Jadi yang gua tahu soal kesurupan kan nggak mungkin ada makhluk gaib yang bisa diam di tubuh seseorang dengan waktu yang lama. Nggak mungkin banget. Ya bisa aja dia ya apa ya, kelewat gitu atau gimana. Tapi itu ada semacam apa ya, mungkin ada satu cewek yang tadi di ruang seni itu. Jadi kalau kata kita mah apa ya, tubuhnya itu disukai makhluk halus. Okay. Jadi udah nah dia itu kan sadar juga bukan karena kita yang nyadarin, karena dia pingsan kan. Dia berdiri, gua pikir awalnya dia udah sadar sendiri. Dia itu jalan lagi dengan mata tertutup. Kita lagi repot kan, ini kesurupan, ini masih teriak-teriak, ada yang nangis pengen pulang. Ya kan anak sekolah, ya berarti kan umur 15-16 mungkin ya. Iya. Baru kejadian apa ya, mos malam-malam mungkin baru saat ini gitu. Itu dia yang tadi di ruang seni itu dia jalan sendiri. Waktu itu gue karena kan banyak yang kesurupan, banyak yang pingsan, gue kan nggak fokus ke satu orang kan. Nah gue dibilangin sama pembinanya yang mungkin anggota OSIS. Kang itu kang. Jadi dia jalan sendiri, jalannya itu jinjit. Kayak orang balet. Jempol apa ya, jempol doang kayak orang balet itu. Iya. Kalau apa ya, kalau semeter 2 meter wajar. Ini masalahnya dia malah cepet lagi kan jalannya. Ya kita kejar kan, kejar itu pas kita kejar itu kita pegang, ya masih nyinden itu. Sambil jalan. Nah pas kita pegang gitu lagi, pingsan lagi. Dan itu berkali-kali kayak gitu sampai karena kejadian itu kan ruangan kelas ini awalnya kan apa ya, biasa-biasa aja lah. Karena kejadian untuk nggak tahu kenapa ada yang panik kayak gitulah. Jadi nyebar gitu. Nyamber ya. Iya di sini, di ruangan ini sampai jam 11 kita batalkan. Harusnya kan jam 12 kalau lancar ya. Jam 12 itu kan mau jurit malam.
ya dibatalkan, ya kita telepon wali murid lah gitu. Jadi acaranya itu dibatalkan. Oke. Pihak sekolah juga ada, langsung kita jam 11 nyari angkot gitu kan, buat pokoknya kita gimana caranya nganterin siswa gitu lah. Yang jadi permasalahan lagi apa? Kan anggota OSIS sama apa ya, mungkin pembina-pembina ekskul itu kan udah ada di posnya masing-masing untuk jurit malam. Iya. Itu yang jadi PR. Udah standby. Iya. Jurit malamnya itu kalau ini ya, jaraknya itu bisa 2 atau 3 kilometer. Berarti kan ngelilingin sekolah ke kampung-kampung. Kan yang udah ada di posnya masing-masing. Nah, karena kita udah batal gitu kan, kita mau anterin pulang. Nah, jadi ada apa ya, buat ngebilangin, udah pulang aja, balik aja ke sekolah gitu. Acara jurit malam batal. Nah, ada yang apa namanya, yang ngejemput lah atau ngasih tahu ke teman-temannya, ke anggota OSIS yang ngejaga di pos-posnya itu. Kan suka ada pos 1, pos bayangan gitu betul. kan, dimana tugasnya itu yang ini mungkin ngasih penerangan, yang ini ada tugasnya itu nakut-nakutin. Nah, jadi kalau nggak salah waktu itu setiap posnya itu ada 7 pos kalau nggak salah. Di posnya itu 10 orang. Nah, di pos bayangannya itu ada 3 orang, tugasnya itu ya itu dia nakut-nakutin kayak gitu kan. Ya itu bagi-bagi tugas lah, ada yang nyari angkot lah, kalau apa ya, ada yang nganterin ke rumahnya guru-guru itu. Wah, pokoknya jadi kita sampai telepon ini kok polsek gitu, Buat laporan. buat ini nganter. Nah, itu kan jam 11 malam kan, kendaraan umum udah jarang, tapi ini harus segera dipulangkan karena situasi kondisinya jadi Udah nggak kondusif. nggak lagi. kondusif banget. Jadi kan awalnya yang satu ruangan itu yang style apa, film kubur, siksa kubur. Nah, jadi ya jangan kalian ya jangan setelah siksa kubur, mendingan ajab Indosiar. Ya karena nggak kondusif ya dipulangin. Karena kalau nggak dipulangin semakin malam semakin bahaya. semakin banyak. Jadi kenapa kita diputusin untuk dipulangkan? Jadi misalkan ya ini 2 orang. Karena dia teman dekat atau gimana, ini yang temannya itu kesurupan, dia nungguin kan, dia jadi kesurupan. Jadi semakin lama diam di situ, Semakin banyak. yang banyak. kesurupan. Nah, yang jadi masalah itu, yang di pos itu. Dan ternyata pas kita, kenapa gua sama guru-guru itu mau ngejemput anggota OSIS sama pembina exco yang udah ada di pos itu, ada yang hilang. Yang jaga di pos ini. Iya, di pos berapa ya? Pos 3 atau... Jadi katanya dia di pos 1 misalkan 10 orang, pos 2 10 orang. Nah, di pos 3 ini dari apa ya, misalkan berangkat ke pos itu jam 8 atau jam 9. Nah, ada 1 orang yang hilang, cewek. Itu satu pos itu 10 orang misalnya Kang. Iya. Nah, begitu mereka sampai pos itu orangnya berkurang. Iya, berkurang. Tapi temennya nggak ada yang tahu. Makanya kan dicariin. Oke. Ya PR kita kan nyariin, selain ngasih tahu yang lain biar pulang ke sekolah, ternyata ada yang hilang. Yang masalahnya itu yang di pos 3 itu dekat, jadi ada kebun, itu ada sungai di bawahnya. Ya, jadi PR-nya waktu itu nyariin yang hilang ini. Pokoknya udah ada datanya, yang di pos ini segini, di pos bayangan ini ada ini datanya ada kan. Dan ternyata udah terkumpul 1 orang itu emang hilang, kita nyariin. Ya udah kan, daripada apa ya, nantinya hilang lagi, yang ada dulu harus ke sekolah. Nah, yang nyari itu ada perwakilan dari Koramil, dari Polsek juga ada yang ikut, ada guru,
Dan gua yang paling muda itu ya pasti kan Babinsa, ya gua lah paling muda. Nyari cewek, namanya itu siapa ya, Siti apa gitu, pokoknya dia anggota OSIS dia. Dikiranya ketinggalan di belakang atau ada mungkin yang ngumpul di pos bayangan. Dan ternyata ada ya mungkin ada beberapa orang ngecek ke sini, nggak ada, perasaan tadi ada di belakang katanya. Kok ini nggak ada. Nah kita cari kan, wah di posnya itu jadi ada kayak patokan, oh ini pos 1, ini pos bayangan 1, pos bayangan 2, ada gitu kan. Nah kita cari kan, emang ya susah, mana malam kan, penerak mana kebun gitu loh, ya susah kita nyari. Ya kita lihat kanan kiri ya ini gelap, di sana gelap, ya kita takutnya dia jatuh. Yang kita takutkan itu bukan masalah gaib, bukan masalah misalkan apa ya, yang kita takutkan itu karena gelap, takut jatuh licin apa gimana, dia takut ya jatuh ke bawah gitu, terperosok. Iya, karena ada jalan di mana jalannya itu jalan setapak, dan ke bawahnya itu ya ada sawah, kebun, terus ada sungai. Ya takutnya itu mulai nyari kalau nggak salah jam 11-an lah, jam 11 lewat berapa gitu. Kita itu nyari sampai ketemunya itu jam 3. Kita nyari dengan dulu jam 12, jam 1, jam 2, hampir 4 jam gitu kan. Nyari itu kan takutnya jatuh, kita kan fokusnya ke bawah. Dan ketemunya dia jadi pagar kebun. Di kebun itu kan suka ada pembatasnya ya, pagarnya itu ya terbuat dari misalkan dari kayu lah, dari bambu. Nah ketahuannya itu kita kan fokusnya ke bawah ya. Kenapa nyarinya di sebelah situ? Karena dia tugasnya kan di pos 3, jadi di daerah situ dicarinya. Dan lama banget, itu ketahuannya itu gak sengaja loh. Kita kan fokus ke bawah nih, takut dia jatuh. Jadi pas kita mau ya minta bantuan gitu, jadi ada salah satu anggota polsek, dia itu kan ya gue juga ngerokok sambil nyari itu, sambil ngerokok gitu kan. Pas dia ngerokok, dia mungkin buang puntung, dilempar gitu kan, kayak ada yang kebakar, terus dia mungkin takut kebakar, nanti jadi kebakar apa gimana, dia nengok begitu, ternyata pas kayak kebakar, ternyata itu kena kerudung kayak begitulah, kena baju atau apanya. Ternyata yang hilang itu bukan jatuh, jadi pagar gini. Dia geraknya begini jadi pagar gitu. Ya pantas dicari-cari ke bawah, kita gak ada, ternyata dia di pagar. Tapi itu kondisi kesurupan kan? Dia diem. Pan tangannya begini ya. Kita ini tuh gak bisa, kaku, keras banget, gak bisa deh. Nah kita gotong kan, ya dari tempat itu sampai ke sekolah ada mungkin 1 kilometer ya. Itu ya kita digendong ya begini aja itu. Nah pas sampai sekolah lemes lah dia, baru bisa diiniin, nangis lah dia. Dan dia nangis, teriak-teriak, takut. Nah waktu itu kan masa iya dia lagi ketakutan, kita tanya kenapa, ada apa kan, yang penting kan kita tenangin dulu kan. Betul. Kayaknya sih ada dia ngelihat sesuatu atau entahlah ada apa sampai dia seperti itu, jadi pagar di kebun gitu loh. Ya jadi MOS itu jurit malam dibatalkan gitu. Nah tapi kalau setelah dia sadar itu kan sempat ditanya nggak sih si siswa ini ngelihat apa? Ya enggak ditanya ya, kita juga mau nanya kan, dia dalam keadaan lemas, dia juga nangis kan, masa iya pas kita nangis, mau permen nggak? Ini kamu bisa melihat apa sih bisa sampai kayak gitu? Ya nggak tanya-tanya, yang penting ketemu, ya kita tenangin lah, ya kita kasih itu pas kayak apa ya, keras banget, nggak bisa nggak bisa. Tapi sebelumnya di tempat pos-pos itu apa memang ada mitos atau biasa cerita-cerita rakyat itu? Nggak ada sih. Nggak tahu. Tapi gue pikir nggak ada di situ, nggak ada cerita apa-apa. Nggak ada
mitos kejadian-kejadian apa nggak ada sih. Tempatnya berarti tempatnya biasa aja ya? Biasa aja, cuman apa ya, jalurnya, rutenya itu memang gelap karena itu kebun, terus di bawahnya itu kan ada pesawahan, ada sungai gitu. Untungnya dia nggak ke sungai ya? Iya, yang kita takutkan dia jatuh ke sungai, dia ke bawah arus, karena sungai juga mungkin waktu itu kan musim penghujan, tapi waktu itu nggak hujan, tapi apa, Deras air. deras. Takutnya kan dia jatuh ke bawah gimana, itu yang paling kita takutkan. Makanya mungkin karena ada kejadian-kejadian ya seperti itu, terus kejadian-kejadian anggaplah ada pemukulan atau apa, jadi mau sekarang kayaknya mungkin di siang aja atau gimana, dengan acara yang mungkin fokusnya di sekolah, nggak ada jurit malam lagi. Jadi sesuai dengan jam sekolah ya? Iya mungkin. Tapi gini Kang, gue mau nanya yang perihal dia kesurupan bawa selendang itu. Iya, yang di ruang gamelan itu. Di ruang seni. Iya, ruang seni. Nah itu kan Kang Arya ngelihat bayangan ya? Bayangan. Itu kelihatan, mukanya kelihatan nggak sih Kang? Enggak, tapi bentuknya itu kayak perempuan. Makanya awalnya gua pikir kan itu bayangan dia, bayangan itu cewek. Yang jadi masalah itu kan pas bayangannya itu gerak, tapi kan si ceweknya diem. Itu yang ngeliat bukan gua doang, 2 orang tuh, guru sama ini ngeliat juga. Oke, Kang, sedikit nih mau nanya mungkin di luar dari cerita Kang Arya ya. Iya. Berarti Kang Arya punya kemampuan spiritual untuk Saya bisa masak sih saya. Mungkin itu ngelihat yang kayak gitu ya bisa lah gitu. Bisa. Karena kan kalau gua nangkep dari cerita Kang Arya ini kan Kang Arya ini mengikuti acara tersebut itu bukan diundang sekali, ya, diundang. dan itu hampir setiap tahun lah ya. Ya setiap tahun. Emang tujuannya memang untuk membackup para siswa? Ya mungkin apa ya, bukan gua doang sih sebenarnya yang diundang, ada ya ustadz, ada santri, ada beberapa gitu yang diundang itu. Salah satunya gua. Jadi bukan cuma gua doang, ada beberapa. Tapi ya itu dia, untuk menjaga hal-hal seperti itu, dan itu yang paling parah. Karena tahun-tahun sebelumnya itu adalah kejadian kesurupan, cuman nggak bikin kesurupan massal. Nggak sampai batal? Nggak sampai batal. Jadi lanjut gitu. Jerit malamnya itu ada gitu. Dan kejadian-kejadian ya mistisnya itu ada, cuman nggak sampai yang separah ini, sampai kesurupan massal, sampai ada yang hilang gitu. Oke. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada apa sih namanya, kayak penataran gitu, nggak ada ya Kang ya? Nggak ada. Oke, udah selesai nih ceritanya. Mungkin itu aja. Kalau mau dengar cerita lagi nanti, yang pasti gue di sini terus sih, di channel ini terus. Jadi buat yang mau lihat Arya di sini aja. Subscribe lo, dosa lo, gratis juga. Subscribe gratis guys. Oke, Kang Arya, makasih banyak udah ngisi di Indra Stories, dan makasih banyak nih gue udah diperbolehin main ke tempatnya Kang Arya nih. Iya, ya. main aja. Buat teman-teman juga jangan lupa mampir ke Koplo ya. Koplo, kopi lokal. Tepatnya di daerah Cempaka Putih gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum itu gue mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke. Dan di sini gue Indra dan Kang Arya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.